Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, untuk sharing Dhamma pada hari ini, hari Minggu ini, saya ingin mengambil satu sutta, yaitu sutta yang Bapak Ibu sudah terima di kertas tertulis Para Bawa Sutta atau sutta tentang keruntuhan manusia. Kenapa saya tertarik memilih sutta ini? Karena sutta ini adalah sutta yang memiliki latar belakang yang hampir sama dengan Manggala Sutta yang hari ini kita bacakan. Kalau Manggala Sutta ceritanya di Manggala Sutta dikatakan pada suatu waktu saat menjelang pagi ada sesosok dewa yang mendatangi Sang Buddha kemudian bertanya, tolong jelaskan, apa sih yang bisa membuat orang itu berada dalam kondisi bahagia, berhasil, sukses kalau pakai kata-kata kita. Kemudian oleh Sang Buddha dijelaskan, berkah utama yang ada 38 berkah utama. Ternyata keingintahuan para dewa tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Keesokan harinya, jadi sehari sesudah Sang Buddha membabarkan tentang Manggala Sutta, Raja para dewa, Saka, ini memunculkan atau di pikirannya Saka ini muncul pikiran. Kalau ada sutta tentang berkah utama, ada enggak ya yang menyebabkan bukan keberhasilan, bukan kebahagiaan, tapi keruntuhan manusia. Karena kalau ada satu yang bisa membuat sukses dan bisa dilakukan, kalau ada ada sutta yang mengenai penyebab-penyebab keruntuhan, kalau bisa dihindari, wah bagus sekali. Akhirnya Sang Raja Dewa, Saka, meminta sesosok dewa muda untuk datang kepada Buddha dan bertanya tentang keruntuhan manusia. Jadi di sini dikatakan para bawa sutta, keruntuhan yang berada di Sutta Nipata, ini adalah percakapan antara sesosok dewa dan Sang Buddha mengenai penyebab-penyebab keruntuhan spiritual, penyebab-penyebab keruntuhan manusia. Yang menarik ya, saya belum menemukan jawabannya. Kalau Bapak Ibu hadir di acara Dhamma Class hari Jumat kemarin, Bante memaparkan 31 alam kehidupan dan Bante mengatakan ya paling enggak kita naik turun dah antara manusia naik jadi dewa, turun lagi manusia, jadi dewa, turun naik turun di antara dua alam itu aja. Kalau sampai turun ke alam binatang, waduh ngangkatnya masuk lagi ke alam manusia ini akan sangat luar biasa berat, butuh usaha yang sangat luar biasa. Jadi upaya naik turun manusia dewa, tetap di manusia aja berat ya, bumbuan gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, ini para makhluk yang sudah berada di alam dewa, yang katanya alam kebahagiaan, isinya bahagia. Mereka memiliki pertanyaan, apa sih faktor-faktor apa atau hal-hal apa yang bisa membuat makhluk-makhluk itu berhasil, sukses, bahagia. Dan faktor-faktor apa yang bisa membuat para makhluk itu runtuh, mengalami kehancuran, binasa. Luar biasa ya. Yang bertanya bukan manusia loh, tapi dewa. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Yang para bawa sutta, tadi yang Manggala Sutta sudah dibacakan, diterjemahkan. Sekarang kita baca bersama aja. Demikianlah telah saya dengar. Suatu ketika Sang Buddha berdiam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Di suatu malam yang indah, datanglah dewa yang menerangi seluruh hutan Jeta dengan sinarnya yang cemerlang. Dewa itu mendatangi Sang Buddha, menghormat beliau dan berdiri di satu sisi.
Dewa itu lalu berkata, "Saya ingin bertanya kepadamu Gotama tentang manusia yang mengalami keruntuhan. Saya datang kepadamu untuk menanyakan penyebab-penyebab keruntuhan itu." Kemudian Sang Buddha mengatakan, "Dengan mudah dapat diketahui siapa yang maju. Dengan mudah pula dapat diketahui siapa yang runtuh. Dia yang mencintai Dhamma akan maju. Dia yang membenci Dhamma akan runtuh." Ini penyebab pertama. Jelas sekali dikatakan, dan Sang Buddha membuka sutta ini dengan sesuatu yang menarik. Dengan mudah dapat diketahui siapa yang maju. Dengan mudah dapat pula diketahui siapa yang runtuh. Jadi kita bisa melihat dengan mata, tahu, kita bisa melihat dengan panca indera. Salah satu ada indera kita, mata paling tidak. Oh, orang ini maju dalam kehidupan spiritual. Orang ini akan mengalami keruntuhan, itu kelihatan Bapak Ibu. Dan ciri yang pertama dari keruntuhan atau penyebab pertama adalah dia yang mencintai Dhamma akan maju, dia yang membenci Dhamma akan runtuh. Kelihatannya sederhana ya. Tapi pada waktu saya buka ini kitab komentar tentang para Bawa Sutta, ini menarik sekali diberi penjelasan. Arti mencintai Dhamma apa sih? Arti membenci Dhamma apa sih? Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu mencintai Dhamma atau membenci Dhamma? Mencintai. Buktinya apa coba? Pakai kaos yang tulisannya I love Dhamma gitu. Buktinya apa kalau mencintai Dhamma? Datang ke wihara ya. Itu salah satu bukti mencintai Dhamma. Secara fisik mungkin. Tapi kalau yang lain, berani mengatakan loh mencintai Dhamma. Kalau tidak ada bahasa guru, itu selalu ada indikator penilaian kan? Enggak bisa. Buktinya apa mencintai Dhamma? Di kitab penjelasannya dijelaskan. Mencintai Dhamma itu tadi datang ke wihara salah satunya. Tapi mencintai, menyukai, mendengarkan dan menjalankan Dhamma, ini yang disebut dengan mencintai Dhamma. Menyukai, mencintai, mendengarkan dan menjalankan. Menjalankan apa? Menjalankan Pancasila. Wah, ini lebih dalam lagi. Jadi di sini dikatakan menjalankan Dhamma yang disebut jalan, 10 jalan kama baik atau 10 jalan perbuatan baik. Kalau kita lakukan 10 ini, kita mencintai Dhamma. Kalau kita tidak lakukan 10 ini, berarti kita masuk dalam kaum pembenci Dhamma. 10 itu apa? 10 jalan perbuatan baik. Jadi kalau kita suka melakukan perbuatan baik, itu kita mencintai Dhamma. Ada 10 perbuatan yang menunjukkan kita melakukan perbuatan baik dan itu berarti kita mencintai Dhamma. Apa yang 10 ini? Ada 3 cara kita melakukan perbuatan baik. Kita punya pintu 3. Bulani suka menggunakan istilah PUF. Pikiran, ucapan, fisik. Dari 3 pintu ini kita lakukan 10 hal, berarti kita mencintai Dhamma. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Fisik. 3 perbuatan fisik yang menunjukkan bahwa kita mencintai Dhamma, kelompok yang tidak akan runtuh, tidak akan mengalami keruntuhan. Yang 3 ini, tadi di Pancasila juga ada, yang diambil 3, tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berzina. Dari pintu fisik kita lakukan 3, kita mencintai Dhamma. Kemudian pintu ucapan, naik sedikit. Kalau fisik kan jelas. Kita mau bunuh, kecuali yang masih dilakukan nih, makhluk-makhluk kecil ya, nyamuk.
Waduh, kan katanya nggak boleh bunuh. Ini sudah terlanjur plek gitu. Otomatis baru sadar, oh iya nggak boleh bunuh. Tapi kalau semakin kita terlatih ya, ada nyamuk, ditiup aja. Kita masuk lagi ke tingkat yang makin halus, yaitu ucapan, pintu ucapan. Ada 4 perbuatan yang kalau kita lakukan, ini kita mencintai Dhamma. Apa saja kira-kira? Tidak berbohong, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata-kata kasar, dan tidak omong kosong. 4. Tadi yang fisik apa coba? 3. Membunuh, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Kalau yang dari ucapan, tidak bohong, tidak memfitnah, tidak berkata-kata kasar, tidak omong kosong. Susah nggak Bapak Ibu? Gampang ya? Yang paling susah, ada yang gampang, ada yang susah. Yang paling susah apa dari 4 ini? Tidak menggosip, tidak omong kosong, betul. Nanti ada lanjutannya nih. Di sutanya ada sebab keruntuhan juga. Dan itu di situ digaris bawahi. Tidak berbohong. Ya, oke. Kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang bagi sebagian orang ini berbohong itu sudah merupakan suatu yang sangat mudah dilakukan. Mau apa keluarnya kok ya keluarnya bohong. Ya. Kemudian tidak berbicara kasar. Ini juga susah. Karena apa? Kita sudah punya yang namanya kebiasaan. Ya. Tidak memfitnah. Yang paling susah, saya setuju bagi saya pribadi, itu adalah omong kosong. Menghabiskan banyak waktu untuk gibah ya, gosip, ngomongin, nggak ada manfaatnya. Nah, sekarang naik lagi ke pintu yang ketiga, pintu pikiran. Ini lebih halus. Ada 3 juga yang kalau dihindari, kalau tidak dilakukan, berarti kita mencintai Dhamma. Yang pertama adalah tidak serakah. Kemudian tidak punya niat jahat. Ada di salah satu parita, bagian parita yang mengatakan, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Ini tidak punya niat jahat. Wah, semoga pulang dari sini kamu jatuh di depan sana. Kurang ajar soalnya. Niat jahat loh ini. Dari pikiran. Ini aja sudah tidak mencintai Dhamma. Jadi mengatakan mencintai Dhamma itu susah loh. Benar nggak? 10 aja. Nggak usah sampai ratusan. Tapi dari 10 ini. Tidak serakah, tidak niat jahat, dan punya pandangan benar. Pandangan benar berdasar apa ya? Dhamma. Jadi kalau kita menjalankan yang 10, kita berarti mencintai Dhamma dan berarti kita terhindar dari keruntuhan. Orang yang akan mengalami keruntuhan melakukan 10-10-nya. Nggak usah 10 Bapak Ibu. Dikatakan di kitab komentar, 1 pun sudah bisa membuat orang mengalami keruntuhan. Membunuh 1 aja. Itu pun sudah bisa membuat orang mengalami keruntuhan. Gak usah nunggu sampai 10. Jadi hati-hati kalau mengatakan mencintai Dhamma itu harus dicentang-centang. Bukan cuma kaos I love Dhamma terus dipakai kemana-mana. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4 ya Bapak Ibu. Dia senang berteman dengan orang jahat. Tidak suka bergaul dengan yang luhur. Dia lebih menyukai ajaran orang jahat. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Ada 3 poin di sini. Dia suka
orang jahat disukai, orang baik tidak disukai, dan dia menyenangi ajaran orang jahat. Terbalik. Orang jahat malah disukai. Cirinya orang jahat apa sih? Cirinya orang jahat siapapun yang perilaku tubuh, ucapan, dan pikirannya tidak tenang dan damai. Berarti yang 10 tadi ini jadi basic ya. Yang pertama, yang 10 tadi dilanggar semua, itu orang jahat. Tapi orang yang menjalankan 10 jalan kama baik, jalan perbuatan baik malah dimusuhi. Kalau deket orang baik malah panas, jadi menjauh saya sama orang baik. Dan menyenangi ajaran orang jahat. Apa itu ajaran orang jahat? 10 jalan kama buruk, 10 jalan perbuatan buruk. Tadi yang kita sudah sebutkan 10, kebalikannya itulah ajaran orang jahat. Ya membunuhlah, mencurilah, berzinahlah, berbohonglah, memfitnahlah, berkata kasarlah, omong kosonglah, serakahlah, kemudian punya niat jahatlah, jangan punya pandangan benar. Itu ajaran orang jahat pasti itu. Nggak perlu 10-10-nya. Satu, dia ajarkan itu. Dia mengajarkan ajaran yang jahat. Kemudian penyebab keruntuhan berikutnya. Apa ini? Suka tidur, berkumpul, lamban, malas, dan memiliki temperamen pemarah. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Luar biasa ya, detail sekali. Bukan cuma tadi masalah yang mengambang, mencintai dhamma. Kemudian mulai masuk ke yang lebih jelas. Menyukai orang jahat, tidak menyukai orang baik, menyukai ajaran orang jahat. Sekarang lebih detail. Siapa yang suka tidur, suka kumpul-kumpul, lamban, malas, dan memiliki temperamen pemarah, itu penyebab keruntuhan. Yuk dicek sendiri. Saya masuk yang mana ya? Kalau kelihatannya kalau suka tidur saya masuk ke situ. Saya di mobil sebentar aja kemudian bablas tidur. Tapi di sini dikatakan tidur saat jalan, duduk, berdiri, rebahan. Jadi duduk sebentar tidur, berdiri sebentar Bapak Ibu. Waspada. Ada di bagian parita yang mengatakan hendaknya manusia pada saat duduk, berdiri, berbaring itu waspada pikirannya, penuh meta, dan selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini kebalikannya dengan orang yang suka tidur. Berarti gak boleh tidur? Bukannya gak boleh tidur. Kita punya 24 jam sehari. Kira-kira kita tidur berapa jam? 12. Janganlah, gak sampai 12. 12 mewah sekali kehidupannya. Paling gak normal 8 mungkin ya. Kemudian sisa 24 jam kurangi 8. 16 jam ini digunakan untuk apa? Untuk hidup. Lebih spesifiknya, jangan-jangan dipenuhi tadi nih. Omong kosong, memfitnah orang, kemudian niat jahat. Lah, yang 16 jam itu, 8 jam tidur, sudah cukup. Lebih dari cukup. Kalau 12 kemewahan luar biasa itu. Ya. Tapi cukup. Sisanya yang lain, waktu 16 jam gunakan untuk 10 jalan perbuatan baik. Waktunya digunakan untuk menambah. Apa sih yang kurang? Apa sih yang harus saya lakukan? Kemudian ada kata suka kumpul. Ya, suka tidur, suka kumpul. Loh, berarti saya nggak boleh sosialisasi dong. Saya nggak boleh reunian. Bukan masalahnya, bukan reuniannya. Tapi kalau kumpul kita bicara apa? Kalau ketemu teman kita ngomongin apa? Jangan-jangan kita ngomongin orang lain. Sebetulnya kita nggak punya pikiran jahat terhadap A.
Begitu kumpul, ada satu orang yang ngomong, oh si A itu kayak gini. Pikiran kita tiba-tiba muncul kayak ini, dipancing, keluar. Oh, memang benar si A itu dulu sama saya juga keluar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Benar nggak? Bukannya nggak boleh kumpul. Tapi apa yang diomongkan pada waktu kumpul? Apakah kita melakukan percakapan yang bermanfaat? Bapak Ibu kumpul-kumpul membahas dhamma? Enggak kan? Ya paling seru lah, ngapain kumpul membahas dhamma di wihara aja. Lebih seru, oh si A mobilnya itu pasti dari ini. Yang di ini pikirannya jadi apa? Ucapan, pikiran, niat jahat. Fisik mungkin enggak membunuh, enggak mencuri, enggak berzina. Tapi yang dua pintu, ucapan sama pikiran. Ini makanya menarik ya. Sang Buddha mengatakan suka kumpul loh, itu sebab keruntuhan loh Bapak Ibu. Dan very spesifik, sangat spesifik disebutkan. Bukan cuma suka tidur, suka kumpul karena tidak mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian dikatakan lamban pasif, tidak punya energi, tidak memiliki kebiasaan untuk memperbaiki diri, lamban berubah, lamban bergerak nanti saja. Saya tahu jalan terbaik adalah ini tadi yang 10, menghindari melakukan itu. Lewat fisik, ucapan, pikiran. Tapi nanti aja, saya umurnya masih muda ya, nanti saya akan mulai berbenah secara spiritual besok kalau saya sudah tua. Nah kita ini sudah tua loh. Berapapun umur kita sudah tua karena kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir dan kita harus pindah alam. Apa sudah siap? Apa bekalnya udah cukup? Mbok dimulai dari sekarang. Jangan nunggu besok, lambat. Jarang mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, nggak mau. Kemudian malas, senantiasa dikuasai kemalasan. Di kitab komentar dikatakan berdiri di tempat dia berdiri, duduk di tempat dia duduk, tidak membuat gerakan lain dengan usahanya sendiri. Bahasa Jawanya tunggak kelebon nyowo. Kalau berdiri ya berdiri aja. Kalau nggak disuruh nggak gerak. Duduk ya duduk aja. Kalau nggak diminta nggak bergerak untuk menolong. Sekarang tambah parah karena kita punya alat ajaib yang namanya gadget, HP. Berdiri bisa loh berjam-jam. Asal punya gadget, asal punya HP dan HP-nya ada kuotanya. Bisa buat kemana-mana. Bisa loh duduk berjam-jam. Tapi kalau suruh bantu ya sebentar. Malas. Dan pemarah, memiliki temperamen yang pemarah. Wah ini udah jelas. Ya, orang yang suka mempertontonkan tanda-tanda kemarahan, pemarah, ini pasti sedang menuju ke arah keruntuhan. Karena nggak punya kontrol, lepas semua. Yang 10 tadi fisik, dia bisa lakukan pembunuhan, dia bisa melakukan ucapannya tidak benar, bisa memfitnah, dia bisa punya niat buruk. Satu aja bisa menyebabkan keruntuhan. Apalagi lebih dari satu. Marah kita nggak punya kendali akan pikiran. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 8. Dia yang walaupun kaya namun tidak menyokong ayah ibunya yang sudah tua dan lemah. Kaya tapi tidak menyokong ayah dan ibu. Anak yang mampu, sukses, hidup bahagia tapi tidak merawat orang tuanya yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Kita pernah membicarakan tentang Sang Buddha mengatakan ada 2 orang
yang sangat sulit dibalas budi kebaikannya, jasanya. Yang pertama adalah orang tua. Sampai menggunakan perumpamaan, bahkan kalau selama 100 tahun, 100 tahun, kehidupan kita aja nggak sampai 100 tahun. Di pundak kita dudukkan ibu, di pundak kita yang satu kita dudukkan ayah. Kemudian kita urapi dengan minyak, dipijat, dinyamankan tubuhnya. Kemudian kita mengizinkan ayah ibu kita itu buang air kecil, buang air besar di pundak kita selama 100 tahun. Kita nggak bisa loh membalas kebaikan mereka. Kemudian kalau dari sini muncul pertanyaan, lah kalau saya belum sukses hidupnya, saya nggak bisa menyokong ayah dan ibu. Kan menyokong nggak selalu dalam arti memberi materi. Sekedar menelpon menanyakan kabar, itu sudah menyokong secara mental. Secara mental, oh anak saya masih ingat. Mendoakan, membacakan parita. Ini sudah menyokong. Datang, nggak usah bawa bingkisan karena memang kondisi nggak memungkinkan. Mijetin aja, menyokong. Jadi sekali pada saat ini jangan tunggu, aduh nantilah kalau saya sudah sukses. Sekarang bisa langsung dilakukan. Dikatakan oleh karena pelayanannya terhadap ibu dan ayahnya. Jika kita melayani ibu dan ayah, orang bijaksana memujinya. Orang bijaksana memuji orang-orang yang melayani ibu dan ayah. Dan setelah meninggal orang yang melayani ibu dan ayahnya ini akan bergembira di surga. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor 10. Dia yang menipu seorang brahmana, petapa, atau guru spiritual lain. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jadi menipu seorang brahmana, petapa, atau guru spiritual. Kok menipu guru spiritual, brahmana, petapa? Caranya gimana? Misal, Bapak Ibu ketemu Bante, biku, kemudian mengundang biku datang ke rumah, akan memberi dana makanan. Atau berjanji, oh ya ada Bante yang mungkin kurang enak badan, oh ya Bante besok saya kirim obat ya. Tapi tidak dilakukan. Menipu. Ini akan membawa ke keruntuhan seseorang. Tapi tidak dikatakan hanya di kitab komentar, tidak dikatakan hanya kepada guru spiritual, brahmana, petapa. Karena di sini dikatakan janji itu hutang. Kalau tadi dikatakan yang atas, jika sudah berjanji memenuhi kebutuhan biku tapi tidak dijalankan, itu akan membuat seseorang lahir di alam sengsara. Kalau kepada biku. Tapi kalau kepada sesama orang, ya janji itu hutang. Kapanpun itu akan ditagih. Kita kan nggak mau lahir lagi di kehidupan berikutnya masih punya hutang sama orang itu. Lahir lagi masih punya hutang dengan orang itu, kan kita nggak mau. Jadi hati-hati dengan janji. Hati-hati dengan, kadang-kadang nih kita bertekad. Ada orang yang memiliki tekad, kalau saya bisa melewati masalah yang sedang saya hidupi dalam kehidupan, saya akan berdana ke wihara. Walaupun itu tidak diucapkan, tapi muncul di pikiran. Janji. Ya kan bikunya nggak tahu, tapi kan kita sudah memunculkan tekad seperti itu. Masalahnya selesai, janjinya belum dilaksanakan. Janji itu hutang.
Dan ini bisa menjadi salah satu penyebab keruntuhan seseorang. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. 12. Walaupun memiliki harta kekayaan berlimpah, namun dia menikmati semua itu sendirian. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Kuncinya di sini apa Bapak Ibu? Kita diminta apa? Kalau nggak mau mengalami keruntuhan, kita diminta apa? Berbagi, berdana. Kalau sudah punya, kita bisa berbagi, berdana. Sekali lagi, nggak perlu menunggu kaya raya, baru berdana. Sekarang pun kita bisa berdana. Di sini ada keterangan memiliki harta kekayaan atau kekayaan berlimpah. Ini ada emas, perak, harta benda yang berharga. Dan kalau di kitab komentar yang menariknya dikatakan makanan. Mungkin pada waktu itu kehidupan di India bukan sedang. Sekarang pun mungkin kita banyak melihat rakyat yang kelaparan di India. Tapi khusus dikatakan makanan. Ini termasuk harta atau kekayaan yang berlimpah. Makan sembunyi-sembunyi tanpa berbagi, bahkan dengan anak-anaknya sendiri. Ini termasuk di dalamnya, bukan cuma emas, perak, dan harta yang lain yang bling-bling gitu. Makanan juga. Kikir dalam makanan adalah tercela. Orang seperti ini adalah orang yang perlu dihindari dan akan terlahir di alam tidak bahagia di kehidupan yang mendatang. Jadi makanan aja bisa jadi masalah. Karena waktu itu makanan ini adalah sesuatu yang berharga. Bukan berarti terus kita berdana tanpa ya udah semua diberikan. Sebagian untuk keluarga, sebagian didanakan. Kebijaksanaan harus digunakan. Ya, berikutnya Bapak Ibu, nomor 14. Jika dia menjadi sombong karena keturunan, kekayaan atau lingkungannya, serta memandang rendah handai tolan dan sanak keluarganya, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Sombong kata kuncinya. Sombong karena apa? Keturunan, kekayaan, lingkungan, mengatakan nih loh saya orang hebat, nih loh saya orang berhasil. Jadi angkuh dan memandang rendah siapapun, inilah keruntuhan, penyebab keruntuhan. Memandang rendah, merendahkan orang lain dengan pikiran ini orang gelandangan yang nggak ada harganya, ini orang nggak aji, nggak ada manfaatnya, bukan level saya. Kesombongan akan membawa orang menuju keruntuhan. Berikutnya, karena ini cukup jelas, tidak perlu dijelaskan satu-satu, kita baca mulai dari nomor 16 sampai akhir. Yuk, senang bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi dan menghambur-hamburkan apa yang telah diperolehnya, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Tidak puas dengan istri sendiri dan terlihat bersama pelacur atau istri orang lain, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Setelah melewati masa muda, dia lalu memperistri orang yang masih muda dan kemudian tidak bisa tidur karena merasa cemburu, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Mempercayai dan memberi kekuasaan pada wanita yang suka mabuk dan menghambur-hamburkan uang, atau pada laki-laki yang berperilaku seperti itu, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jika seorang anggota keluarga atau kelompok sosial atau komunitas yang berpengaruh, yang memiliki ambisi membara, namun tidak memiliki sarana memadai, yang mengejar kekuasaan atau ingin menguasai orang lain, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Dan terakhir,
Dengan merenungkan secara mendalam semua penyebab keruntuhan di dunia ini, maka orang bijaksana yang memiliki pandangan terang akan menikmati kegembiraan di alam bahagia. Bapak Ibu, kalau yang ini sama saja saya kira, nomor 16 ya. Senang bermain perempuan, bukan cuma perempuan saya kira, senang bermain laki-laki juga. Ya. Gender yang ini disebutkan senang bermain perempuan kala itu karena kehidupan pada waktu itu perempuan lebih banyak berada di rumah. Kesempatannya untuk keluar melakukan bermain laki-laki, mabuk-mabukan, berjudi, menghambur-hamburkan apa yang sudah diperoleh pada waktu itu kondisinya kecil kemungkinan. Tapi sekarang kehidupan sudah berbeda. Ini mungkin dilakukan baik oleh laki-laki atau perempuan. Intinya adalah mengumbar hawa nafsu. Tanda atau penyebab keruntuhan. Tidak puas dengan istri atau suami sendiri terlihat bersama pelacur atau istri suami orang lain. Penyebab keruntuhan. Nah, yang nomor 20 ini. Setelah melewati masa muda, ia lalu memperistri atau mempersuami orang yang masih muda. Tapi kemudian tidak bisa tidur. Karena cemburu, jangan-jangan. Ini penyebab keruntuhan. Kemudian mempercayai dan memberi kuasa pada wanita atau pria yang suka mabuk dan menghambur-hamburkan uang. Jadi pencari atau perumah tangga, kemudian hartanya dipercayakan kepada pasangan yang tidak bisa dipercaya, yang suka menghambur-hamburkan uang, tidak bisa berhati-hati dengan uang, suka mabuk. Inilah jalan menuju keruntuhan. Dan yang terakhir adalah memiliki ambisi yang besar. Kalau di dalam contohnya di kitab komentar dikatakan yang terlahir dari kaum kesatria, kasta, satria, ini ingin jadi raja dan berusaha melakukan apapun, menempuh segala cara untuk menjadi raja. Inilah jalan menuju keruntuhan. Sangat gamblang, saya kira begitu dipaparkan, oh ya, gamblang sekali. Tapi jelas juga dikatakan kalau nggak mau mengalami keruntuhan, hindari ini. Jangan lakukan ini. Semuanya kalau disarikan kembali ke yang 10 tadi. Tidak melakukan yang 10 berarti mencintai dhamma. Mencintai dhamma berarti terhindar dari keruntuhan. Ya, kita ulang yang 10 tadi apa? Yang dari fisik 3. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Yang dari ucapan ada 4. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak omong kosong. Yang dari pikiran apa tadi? Tidak serakah, terus tidak punya niat buruk, punya pandangan benar. Yang dari pikiran tidak serakah, tidak punya niat buruk, punya pandangan benar. Jelas ya. Jadi kalau saya merasa kehidupan itu jelas loh. Kamu mau kemana? Runtuh? Enggak runtuh. Ya ini loh, lakukan yang 10 ini. Aman. Terhindar dari keruntuhan. Jelas. Nah sekarang tinggal kita praktekkan. Tinggal kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia yang mencintai dhamma. Lebih detailnya dijelaskan di bawah. Termasuk yang ini tidak suka tidur, tidak suka mabuk-mabukan, tidak hanya berjanji, omong kosong ya. Tidak hanya berjanji, kemudian nafsu besar, tenaga kurang. Wah, niatnya, berarti nggak boleh ya? Boleh.
Tapi di sini dikatakan melewati seorang satria mau jadi raja. Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Nah, Bapak Ibu, demikianlah sharing Dhamma pada hari ini tentang sutta yang memaparkan bagaimana atau penyebab-penyebab keruntuhan seseorang. Semoga kita benar-benar bisa menjalankan 10 perbuatan baik melalui fisik, ucapan, dan pikiran. Lakukan yang 10, berarti kita mencintai Dhamma. Kalau kita mencintai Dhamma, berarti kita terhindar dari keruntuhan. Keruntuhan posisi kita, posisi sudah baik, posisi mapan, posisi sosial ekonomi yang mapan, runtuh, atau posisi kita, kehidupan kita sebagai manusia. Secara umum, apapun kondisi sosial ekonomi kita, runtuh, masuk ke alam kehidupan yang lebih rendah di bawah manusia. Kalau nggak mau seperti itu, lakukan yang 10. Demikian Bapak Ibu, semoga dengan niat kita, dengan tekad kita sebaik-baiknya menjalankan Dhamma, sebaik-baiknya melakukan 10 jalan perbuatan baik dengan fisik, ucapan dan pikiran, dengan niat kita benar-benar untuk berjuang, melakukan kebaikan, menghindari keburukan, dan melatih pikiran, kita membuat semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.